Cek cek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi ke channel dan kita nanti fokus untuk membahas KineMaster ya, aplikasi editing video. Walaupun editing video itu tidak cuma KineMaster, banyak sekali sekarang yang baru-baru, tapi ini saya fokuskan di KineMaster dulu. Yaitu aplikasi editing video di HP ya. Saya tidak tahu yang di versi PC atau sudah ada ataupun belum, saya kurang tahu. Tapi untuk KineMaster ini memang jadi KineMaster ini memang fitur-fitur di dalamnya itu sudah sangat banyak sehingga tidak jadi kurang lebih sudah samalah dengan yang di PC. Jadi kalau kita tahu fitur-fitur di dalamnya, kita memaksimalkan fitur di dalamnya, nanti akan lebih bagus. Oke. Untuk KineMaster yang saya pakai ini adalah KineMaster versi 6.0.4.26355.gp, dan KineMaster yang saya pakai ini adalah KineMaster yang sudah unlock. Saya mendownload dari APK Mode ya. Jadi tidak sama dengan yang di Play Store, walaupun dalamannya sama, tetapi ada yang sudah di unlock ya. Jadi kalau kalian mendownload dari Play Store itu biasanya disuruh membeli, mengganti ke versi premium, ataupun kalau tidak ya berarti nanti ada watermarknya di KineMaster itu. Nanti yang pengen bisa komen dan tanya sajalah, nanti tak kasih linknya di bawah. Oke, langsung saja untuk KineMasternya kita buka, karena ini nanti videonya kemungkinan sangat lama ya. Jadi tidak apa-apa lah, karena saya akan menjelaskan panjang lebar kaitannya dengan KineMaster ini. Fitur-fitur yang di dalamnya juga saya jelaskan semuanya, sehingga nanti durasinya panjang, dan kalaupun nanti ada suara-suara yang mengganggu karena ini video tidak saya edit, ya dibiarkan saja lah ya. Oke. Untuk KineMaster yang ini sudah saya buatkan, sudah saya masuk ke KineMaster, dan di dalamnya ada fitur mix, terus short, ada create dan me ya. Me ini artinya akun. Terus di dalam create ini kita fokus ke create-nya ya. Terus kita new project aja, karena ini ada bekas project yang pernah saya buat. Jadi new project. Project name kita kasih nama, untuk saat ini kita kasih nama latihan 1 saja, karena kita sedang berlatih. Dan aspek rasionya ya, di dalam sini sebenarnya sudah jelas. Kalau yang umum adalah 16:9. Kalau mau yang Instagram, nah ini tergantung kebutuhan saja ya. Jadi kalau mau ke Instagram ya pakai yang 1:1 ataupun 9:16 ya. Jadi tergantung dengan keinginan saja, ataupun penggunaan yang mana yang pengen digunakan. Terus advanced ya, ini settingan dari foto. Jadi ketika kita memasukkan foto, entah itu foto yang banyak gitu kan, jadi nanti ada durasi fotonya. Ini kita bisa ubah, ini maksudnya 3,8 adalah 3 detik, koma lebihnya 8 itu ya, enggak tahu 8 itu termasuk durasi apa, saya enggak tahu lah. Terus transisi duration juga transisinya kayak gitu. Untuk yang atas ini fit, fill dan auto. Fill ini adalah gambarnya full ya. Terus auto ini disesuaikan dengan ukuran dari foto, dan yang fit ini dia di tengah, dan masih ada kanan kirinya, masih ada yang kosong gitu. Jadi kita ganti fill sajalah ya yang di tengah. Tapi kalau nggak pengen tahu ya, istilahnya nggak pengen ribet ya, nggak usah dicentang ataupun nggak usah dipilih, udah biar default saja, settingan default, terus kita create ya. Oke, ini sudah masuk ke KineMaster di dalamnya. Ini di media browser, dan kita lihat dulu untuk tampilannya ini. Jadi tahapan pertama harus
kita memasukkan foto ataupun video, kita lihat yang di atas ini, atas pojok kanan ada pilihan, ini bisa difilter, pilih yang foto, nanti akan semuanya menjadi foto, ataupun pilih yang video, berarti di dalamnya nanti akan ke filter video saja, ataupun dua-duanya juga bisa ya. Ini saya contohkan, saya menggunakan image asset ya, dan sampai video dan lain sebagainya. Saya contohkan dulu yang image asset ini. Di dalamnya ada background default dari KineMaster. Ini saya contohkan warna kuning ya. Dan saya juga nanti masukkan video. Saya berikan contoh video pembelajaran lah ya, pembelajaran yang simpel-simpel saja. Oke, kalau sudah bisa di X ataupun bisa dipencet di sini saja di videonya ini ya. Jadi dia akan keluar sendiri, dan nah ini akan masuk ke frame seperti ini. Selanjutnya kita pahami dulu. Yang pertama layar 0 ini saya menyebutnya adalah layar 0. Ini kita ambil di media yang atas ini ya. Jadi kalau kita ngambil media yang atas ini, otomatis nanti dia akan berada di layar 0 ini ya. Nanti saya jelaskan untuk yang layar yang sampingnya ini. Kita fokus dulu untuk yang ini. Kalau kita klik di sini, maka dia akan muncul kuning kotak di sebelah kanan kirinya dan memutar ini. Tujuannya adalah yang pertama untuk menambah durasi ataupun mengurangi ya, sesuai dengan keinginan kita. Jadi ini bisa juga untuk memotong ya. Jadi kalau terlalu panjang bisa dipotong. Hanya berlaku untuk gambar saja ya. Jadi hanya berlaku untuk gambar saja. Dan yang video ini juga bisa, tapi kalau kita turunkan ya, dia akan cepat ya. Videonya akan lebih cepat karena istilahnya dia itu speednya di kalau diturunkan berarti dia dinaikkan, kalau dipanjangkan berarti speednya dia akan semakin lambat seperti itu. Jadi durasinya kalau speednya tinggi berarti dia durasinya akan menurun, kalau speednya lambat maka durasinya akan tambah panjang seperti itu. Nah selanjutnya kalau kita klik seperti ini ya, akan muncul fitur di sebelah kanan ini. Saya jelaskan dulu untuk yang pertama, yaitu trim ataupun split ya. Kalau kita klik akan muncul trim left, trim right, split ya, dan split and insert freeze frame ya. Ini kegunaannya masing-masing, jadi beda-beda. Saya jelaskan dulu untuk yang trim left ini ataupun menu trim ataupun split ini tujuannya adalah untuk memotong. Jadi kalau pengen dipotong sebelah kiri ya, kita arahkan untuk yang garis merahnya ini ya. Kebanyakan banyak yang salah ketika dia melakukan trim ataupun split ini, dia posisinya di pojok sini, sehingga trim ataupun splitnya ini tidak aktif ya, atau di pojok kanan sini ya. Jadi logikanya kalau trim ataupun split ini untuk memotong, kalau garis merahnya ini menjadi acuannya ya, kalau dia di pojok dia tidak ada yang dipotong gitu. Jadi harus jelas diarahkan ke sebelah sini dikit tidak apa-apa ya. Jadi saya pengen memotongnya sebelah kanan berarti trim right. Nah kalau bingung dengan bahasanya berarti bisa melihat dari ikonnya sudah jelas ya. Bagian kanan yang ada guntingnya berarti kanan yang akan dipotong seperti itu. Kalau misal pengen kiri ya, pengen kirinya dipotong juga trim left ya. Kalau misalkan saya tidak pengen motong tapi saya pengen mecah itu gambar, caranya adalah menggunakan split ya. Jadi nanti dia akan terpotong dua, dan khusus untuk aset image dia bisa mengganti color ataupun warna sesuai keinginan kita ya. Jadi bisa diubah di bagian sampingnya split ini ada color. Selanjutnya yaitu menu filter ya. Menu filter di sini. Oke. Saya kira ini sudah banyak menu filter dan sudah sangat familiar di semua kalangan lah ya. Jadi tidak perlu bingung, tinggal pilih saja filter, dan ini pilihannya juga banyak. Karena saya tidak mau, jadi saya kasih non saja. Terus ada adjustment juga. Adjustment ini juga untuk
membuat kontras, brightness, dan saturation, dan lain sebagainya lah ya, banyak pilihannya. Tinggal di-adjust saja. Terus klip grafik ini juga efek seperti di PowerPoint ya, efek seperti PowerPoint. Kalau pengen menggunakan silakan bisa digunakan, bisa dipilih-pilih. Nanti kalau kurang jelas, insya Allah kedepannya akan saya berikan materi ataupun tutorial yang sesuai dengan bagian-bagiannya ya. Nanti akan kita bahas lebih jelas lagi di perbagian itu. Terus ini adalah fintech ya. Ini efek fintech. Jadi yang di sebelah tepi-tepinya itu akan menghitam ya. Jadi ini biasanya dibuat efek yang lebih dramatis seperti itu ya. Terus yang di bawah ini adalah bagian untuk mengatur dari format pilihan ya. Jadi bisa di format kotak ataupun format model slide seperti ini ya. Oke, terus selanjutnya kalau pengen memindahkan objek bisa diklik dan ditahan, sehingga kalau di pengaturan default dari KineMaster itu biasanya ada getar ya. Artinya kalau sudah bergetar dia bisa di-drag. Ini contoh saya geser ke kanan, dia akan ada bayangan merahnya yang sudah bergeser di situ. Artinya dia kalau dilepas dia akan berubah di situ ya. Oke, untuk videonya ini saya trim split ya. Jadi biar tidak terlalu panjang gitu kan ya. Ini hanya contoh saja. Yang merah saya pengen pindahkan yang di paling pojok gitu. Oke, terus untuk selanjutnya video dulu ya. Untuk video ini juga trim split ya. Ini sama lah ya untuk memotong kayak tadi fungsinya. Terus mixer ini volume ya, volume. Jadi kalau pengen volumenya dinaikkan tinggal dinaikkan saja. Terus untuk efek ini adalah efek dari suara dari video original ya. Terus untuk auto volume ini nanti bisa diarahkan ke rack, berarti dia akan dominan suaranya di kanan, ataupun left dia akan dominan suaranya di kiri. Tapi saran saya tidak usah terlalu di setting untuk bagian auto volume, fokus saja di volume yang ini ya. Intinya tujuannya adalah untuk menaikkan suaranya. Jadi kalau suaranya masih pelan ini dinaikkan menjadi 200%, nanti suara dari video itu akan lebih kencang seperti itu. Selanjutnya yaitu speed ya. Speed di sini khusus untuk video. Jadi kalau kita lihat yang foto ini tidak ada speed ya. Tapi kalau video ini ada menu speed. Nah, di menu speed ini seperti yang tadi saya bilang, kalau kita naikkan speednya dia akan semakin kecil, durasinya akan semakin pendek, karena memang semakin cepat dia akan eh, semakin pendek ya. Kalau semakin jauh dia akan semakin semakin lambat, dia akan semakin lama durasinya seperti itu. Jadi harus bisa dipahami. Ini juga ada menu mute audio sama keep pitch ya. Oke. Selanjutnya ada menu reverse ya. Reverse ini tujuannya adalah untuk membalik video ya. Artinya biasanya ini digunakan untuk editing kayak TikTok dan lain sebagainya, untuk mengembalik membalik video seperti itu. Jadi di dalam KineMaster ini juga sudah ada ya. Tapi ya memang manual seperti itu. Kayak contoh yang di Premiere Pro di PC pun itu juga pakainya manual semua itu. Jadi harus paham betul kaitannya dengan fitur. Dan di mobile ya, di HP pun KineMaster juga sudah cukup lengkap lah ya. Sudah kayak sekelas profesional. Terus ini pan and zoom ya. Ini untuk membuat zoom gambar juga ada, terus video juga ada. Jadi untuk start position artinya position awal. Jadi kalau kita zoom out, zoom in ya, dia akan berada di posisi awal seperti apa gitu ya. Terus kalau kita klik yang bawah ya, end position, kita posisikan dia agak ke dalam sedikit. Artinya nanti yang di dalam start position ini dia akan menuju ke end position ya. Jadi ini saya contohkan, ini saya buat ya. Terus kita coba play ya. Saya coba play. Nah,
dia akan ngezoom sesuai dengan perintah kita di pan and zoom ini ya. Jadi kalau pengen mengunci itu tinggal di klik yang bagian ini saja ya. Artinya gambar atas dan bawah akan sama, tidak ada perubahan ataupun zoom in zoom out itu ya. Jadi tetap stabil sesuai dengan video aslinya seperti itu. Terus ada rotate sama mirroring ya. Jadi kalau pengen di mirror gambarnya ataupun dirotasi, ini tinggal dirotasi saja. Ini juga instan, tidak terlalu membingungkan. Ada filter sama ini kayak di foto. Terus adjustment juga kayak di foto, clip grafik ini juga sama. Terus fintech juga ada, di video juga ada fintechnya juga. Ini cocok sekali untuk membuat film. Terus volume envelope ya. Ini untuk menaikkan ataupun menurunkan suara sesuai dengan aturan kita gitu. Kalau tadi yang bagian mixer itu dia keseluruhan, tapi untuk yang volume ini ya, ini bisa diatur kalau pengen di menit berapa mau diturunkan volumenya ya, dia akan bisa turun ya. Jadi biasanya sih digunakan untuk mengatur ketika mengatur pas tidaknya suara ataupun ada noise dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Terus ada EQ ya. Ini juga efek suara. Terus reverb ya. Ini juga efek suara. Terus voice changer ya. Ini sama lah, tiga ini tuh semuanya efek suara, tinggal dipilih saja. Untuk yang paling familiar ya memang voice changer ini, ada Chipmunk ya. Ada Monster Bed sama sampai yang woman juga ada ya, suara wanita. Jadi tinggal dipilih saja sesuai selera ataupun kebutuhan editing untuk video ya. Itu untuk khusus video, jadi video dan gambar ini fiturnya beda karena memang formatnya juga beda. Oke, selanjutnya kita masuk ke layar ya. Jadi seperti yang saya bilang pertama tadi, bahwa ketika kita mengambil gambar ataupun video ya di media ini, maka dia akan masuk ke layar 0 ya. Layar 0 itu yang di atas ini ya. Yang di atas ini yang merah, kuning ini ya, yang video ini. Terus kalau kita mengambil di layar ya, ini ada media. Yang mana media yang kita ambil nanti akan berada di layar pertama ya. Nah, ini saya contohkan, kita ambil dan dia berada di layar pertama seperti ini. Otomatis dia akan menutupi layar yang 0 ya. Walaupun ini settingannya ataupun kalau kita lihat dari sini itu yang atas adalah yang kuning ya, yang dari media ini, tapi secara teorinya adalah objek yang pertama kali kita buat dia akan ada di bawah objek yang kedua, maka dia akan di atasnya objek yang pertama itu. Jadi ya kurang lebih sama lah dengan editing gambar ya, Photoshop itu juga menggunakan layar, terus Corel Draw itu juga sama ya. Jadi di video pun juga ada konsep layar ini ya. Nah ini kalau kita klik ya, ini sama lah ya dengan yang di atas. Kalau sekali diklik maka akan ada garis kuning. Ini bisa diatur untuk durasi ataupun eh, kita mau potong juga bisa. Terus menunya yang atas trim and split nih sama ya. Split screen ya, ini untuk tampilan instan mau dibuat full, atas, bawah ya dan lain sebagainya. Tinggal dipilih saja. Terus nah ini yang baru ya. Jadi tidak ada di layar atas ya. Walaupun ini konsepnya ataupun formatnya sama-sama foto, tapi yang atas tidak ada in animation ya. Jadi ini adalah tambahan untuk animasi ya. Jadi in animation adalah animasi masuk, terus untuk overall animation adalah animasi yang di tengah ya, di perjalanan sini. Untuk out animation berarti yang di akhir ya. Oke, kita coba contohkan untuk fade ya. Ini di bawahnya juga ada durasi untuk membuat durasinya lebih cepat ataupun lebih lambat seperti itu ya.
Terus yang terakhir adalah out animation ya. Coba saya berikan yang slide ya. Oke, coba kita lihat. Nah, jadi yang depan itu efeknya adalah animasi fade, yang belakang adalah animasi slide ya, digeser ke sebelah kanan. Seperti itu ya. Jadi saya kira itu cukup gampang lah. Terus ada cropping ya. Ada cropping, mau dipotong seberapa silakan bisa dipotong. Terus rotate and mirror ini tadi sudah, filter sudah, adjustment sudah, opacity sudah, blending ya. Blending ini untuk ngeblend ya, artinya eh ya untuk apa ya istilahnya, apa namanya, menggabungkan lah ya, menggabungkan antara gambar satu ke backgroundnya ya. Jadi ini ada overlay, terus screen dan lain sebagainya ya. Tinggal dipilih sesuai dengan keinginan kalian. Terus ada juga chroma key ya. Chroma key ini juga termasuk fitur yang bagus, terutama yang paham dengan green screen ya. Jadi biasanya menggunakan chroma key ini ya. Jadi ini juga ini nanti di video pun juga bisa ada menu chroma key ya. Jadi kalau tadi saya mencontohkannya adalah eh, layar terus di format gambar, kita coba layar tapi di format video ya. Jadi coba nanti kita pilih format yang video. Oke, kita ambil video ini. Nah ini ya. Jadi kurang lebih sama. Ada mixer juga, mixer kan untuk mengatur suaranya. Ada reverse ya. Terus nah ini ada chroma key ya. Jadi yang pengen main green screen juga bisa main di situ ya. Dan lain sebagainya. Ini kurang lebih sama lah ya dengan settingan videonya itu. Oke. Terus kita lanjutkan lagi. Ini saya hapus dulu. Jangan lupa untuk menghapus yang tong sampah ini ya. Tapi dengan cara diklik dulu biar objeknya aktif baru pilih tong sampah ini. Selanjutnya yaitu pilih layar lagi. Saya jelaskan untuk yang selanjutnya, menu selanjutnya yaitu efek ya. Efek ini baru saya punya yang efek dasar bawaan default ya. Ini keburaman ya. Tinggal dipilih saja ini untuk apa namanya, menggunakan efek mau yang di bagian mana ya. Dan di menit berapa tinggal disesuaikan saja sesuai dengan keinginan. Dan sekarang saya bahas untuk kalau pengen menambah ya, menambah apa namanya, shop dan lain sebagainya bisa pilih yang atas ini ya, atas ini yang gambar toko ataupun yang di sebelah sini. Jadi KineMaster itu menyediakan banyak fitur ya dan banyak tempat download. Tapi ini kalau kalian menggunakan yang versi originalnya yang di Play Store, maka nanti akan ada yang namanya pembelian ya, ataupun harus upgrade dulu ke premium. Karena ini saya menggunakan yang fitur yang mode APK mode ya, yang sudah di-crack dalamnya sehingga menjadi unlock. Jadi ini banyak fitur-fitur yang sudah gratis. Jadi saya tinggal download, ya sudah tinggal pakai saja seperti itu. Oke, saya jelaskan untuk menu shop di sini. Jadi yang paling atas adalah home ya. Jadi menampilkan banyak fitur-fitur yang mereka eh, sajikan dan kita bisa download. Terus ada new artinya ya berarti yang baru-baru yang mereka baru upload, mereka baru buat yang di KineMaster ini. Terus efek ya, efek ini banyak sekali dan ini instan ya. Jadi tinggal kita tempel saja. Ini banyak efeknya tergantung kita punya ide yang seperti apa gitu. Kalau mau membuat video TikTok itu ya berarti harus punya kreasi, harus punya konsep seperti apa. Kita pahami dulu fitur di apa namanya KineMaster ini. Nah, ini tinggal memasukkan efeknya saja seperti itu. Terus ada transisi yang kotak plus tadi ya, tinggal dipilih saja. Ini banyak pilihan transisi, mau yang seperti apa, ini cukup instan ya, tidak perlu membuat secara manual ya. Jadi kalau pengen manual juga bisa, kalau pengen instan tinggal download saja di menu shop ini ya. Terus setelah itu
Selanjutnya ada stiker, yang mana stiker ini juga cukup bagus ya, ada model teks penjelasan ini, jadi, eee, editing kalau seperti ini lebih profesional lah ya, lebih terkesan, istimewa gitu. Jadi saya kira walaupun KineMaster ini, dia di mobile, di HP, tapi fiturnya sudah seperti di PC gitu ya kan. Terus ada bingkai ya, terus ada dekoratif dan lain sebagainya, banyak sekali, dan di dekoratif ini juga menu-menu yang, eee, tinggal tempel saja, terus pilihannya juga banyak, tidak usah mendownload di Google dengan format PNG ya, walaupun memang banyak juga di Google, tapi di, KineMaster ini juga banyak juga di sini, tinggal pilih saja seperti itu. Terus untuk musik ya, ini banyak juga pilihannya, mau yang tema apa, ini di sini ada artis, akustik ya, anak-anak, sinematik, klasik, EDM dan lain sebagainya, ada lofi ya, terus rock dan lain sebagainya banyak, tinggal dipilih saja. Kalau pengen di-play berarti diklik dulu. Nah, ini bisa didengarkan ya, kalau nggak cocok berarti bisa di-skip, pilih yang lain gitu. Kalau sudah cocok tinggal di-download, nanti dia akan masuk di dalam storage-nya di KineMaster ini. Selanjutnya efek suara, nah ini banyak sekali pilihannya, yang mau membuat, video lucu ya, ini juga ada kartun dan, komedi ataupun film laga, ini ada suara langkah kaki ya, aksen gitar ya, terus seri pintu pintu dan lain sebagainya banyak, tergantung, pengennya apa dan digunakan untuk apa gitu ya. Terus klip grafis ini tadi sudah ya, eee, tinggal ditempel saja kurang lebih kayak efek ya. Terus video, nah ini banyak video yang juga disediakan dari KineMaster-nya sendiri, ini juga ada versi yang green screen ya, jadi di atas bumi ini dia modelnya adalah green screen, nanti kepalanya bisa diganti kepala kita ya, contohnya seperti itu. Terus ada gambar ini, sebuah background ya, yang tadi yang pertama aset image itu nanti masuknya ke sana, banyak pilihannya, tinggal dipilih saja keinginannya kita seperti apa, terus ada ilustrasi ya, pola dan sederhana, banyaklah pilihannya termasuknya, kalau kurang banyak ya tinggal download saja gitu. Yang terakhir ada teks, jadi di sini juga sudah disediakan banyak, format teks, font teks ya, ada yang bahkan bahasa Arab pun juga ada di sini ya. Jadi kalau kita mau membuat video yang bernuansa Islami juga bisa menggunakan yang bahasa Arab ini gitu ya. Oke, itu, kaitannya dengan apa namanya, shop ataupun toko di KineMaster, cukup banyak sekali yang sudah disediakan ya. Kita lanjut dulu, eee, ke stiker ya. Stiker ini tadi, sudah saya jelaskan di shop ya, karena ini masih tampilan default, jadi ya saya punyanya cuman sedikit saja ini ya, tapi kurang lebih sudah bagus lah ya. Jadi kita ndak usah perlu download-download lagi di luar, karena sudah disediakan dari pihak KineMaster ini. Untuk settingannya ya, kurang lebih sama, ada in animation, overall animation, out animation ya. Ini tinggal kita setting sesuai penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi ya. Selanjutnya yaitu teks ya, ini, kita coba buat dulu ya teks, saya contohkan. Jadi di KineMaster ini ada batas tengahnya ya. Jadi kalau kita geser saja pelan-pelan, nanti dia akan, menyeken dan menunjukkan bahwa ini adalah sudah di tengah kayak gitu ya. Nah, di bawah pun juga sama ya. Jadi ini sudah otomatis dari KineMaster-nya juga, akan menunjukkan batas tengahnya tuh di mana sih kayak gitu. Caranya tinggal di, geser saja pelan-pelan ya, nanti dia akan menunjukkan kalau di tengah ini titik tengah dan ini titik yang tengah atas kayak gitu ya. Oke,
Selanjutnya ini kita klik dulu yang Indonesia Merdeka, terus menu edit adalah untuk mengedit tulisan, terus font ini font default ya, kalau sudah tinggal di checklist saja. Terus trim and split ya, jadi dia memotong bagian yang ini ya, jadi mau sampai kapan, sampai durasinya berapa gitu ya, tinggal diatur saja. In animation, overall animation, out animation ini sudah jelas. Terus color ya, mau menggunakan warna apa. Kalau yang atas ini yang kotak 9 ini juga ada warna, tapi saya lebih suka warna ini karena lebih banyak warnanya, lebih banyak pilihannya. Terus opacity ya, ini untuk mengatur apa ya istilahnya ya, opasitas atau transparansi dari tulisannya ini. Terus rotate, mirroring sudah, blending sudah. Nah, text option ya, ini untuk mengatur rata kanan rata kiri kalau kita menggunakan paragraf ya. Terus oh ya, ini bawahnya belum, karakter ya. Ini berarti mengatur kerenggangan dari tulisan. Kalau yang line ini berarti kerenggangan yang paragrafnya ya. Terus ada outline ya. Outline ini kalau kita aktifkan dia akan membuat istilahnya garis di luar huruf ya. Seperti contoh seperti ini. Kalau pengen mengganti warnanya tinggal diganti saja warnanya ya. Terus ada shadow ataupun bayangan, kita enable dulu, diaktifkan, terus diatur sesuai dengan keinginan kita ya, mau tebel ataupun mau tipis ya, size-nya juga bisa diatur. Selanjutnya glow, nah ini untuk pewarnaan agar lebih menyala ya, jadi tinggal diatur size sama spreadnya. Terus background color ya, ini kalau kita aktifkan dia akan membuat background color tapi dengan bentuk yang kotak gitu ya. Nah, ini kalau pengen full bisa di fullkan sesuai dengan keinginan saja lah ya, dan mau diedit seperti apa gitu. Oke, kita lanjut selanjutnya yaitu handwriting ya. Ini saya kira tidak terlalu penting, jarang digunakan ya, enggak tahu sih, kalau yang memang dia membutuhkan ya tinggal digunakan saja. Handwriting ini juga banyak fiturnya ya. Ada yang kuas ya, terus eh untuk kotak dan lain sebagainya ya, itu banyak pilihannya, tinggal dipilih saja sesuai dengan kebutuhan saja. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk yang audio ya. Ini contoh audionya, kalau pengen tidak punya banyak ya download di toko dari KineMaster ini ya. Terus ini saya contohkan dulu satu musik ya. Kita bisa play, tinggal diklik saja di sini. Kalau pengen ditambahkan tinggal ditambahkan yang plus ini. Oke, kita close. Nah, ini otomatis di bawah sudah ada. Oke. Ketika kita klik ya, nanti akan ada menu ya, volume, envelope ya, ini sama, mixer juga sama, EQ juga sama, ini kurang lebih sama semua lah ya untuk mengatur ini. Nah, jadi biasanya kita mainnya mixer ya, untuk menaikkan volume ataupun menggunakan volume envelope ya. Jadi kalau misalkan kita pengen videonya itu suaranya lebih keras ya, kita bisa turunkan musiknya ya menjadi 20% lah ya, menjadi 20%, sehingga nanti videonya suaranya akan lebih terdengar daripada musik bawaan ataupun musik background yang kita pasang ini ya. Terus ada juga rekaman ya. Jadi rekaman ini tidak usah ya, tidak usah saya contohkan. Ini biasanya yang suka dubbing juga bisa menggunakan rekaman itu. Oke. Terus yang terakhir adalah cara untuk mengupload ya. Berarti kita sudah download, kita sudah pahami fitur dari awal sampai selesai. Dan yang terakhir adalah mengupload. Caranya adalah diklik saja pojok kanan atas yang gambarnya anak panah atas.
dan nanti di resolusi pilih yang paling atas. Ini saya menggunakan VHD 1080p dan untuk frame rate-nya ini paling mentok di angka 30. Saya sih pengennya nggak bisa nanti ada update lagi di frame rate 60 lah ya. Tapi 30 udah sangat bagus. Terus ada pilihan untuk bitrate-nya mau dibuat seperti apa, semakin dia ke kiri semakin low, semakin dia ke kanan semakin high ya. Jadi tinggal dipilih saja. Kita save as video, kita tunggu dulu sebentar karena videonya pendek jadi proses savingnya tidak terlalu lama. Oke. Nah, ini sudah selesai untuk video latihan 1 dan kalau sudah selesai mau diupload ataupun ditayangkan di mana itu sudah siap seperti itu ya. Jadi tidak usah bingung kaitannya sama KineMaster. Kalau saya menilai KineMaster ini banyak fiturnya, tidak kalah bagus dengan editing yang lain, tidak kalah bagus dengan editing PC ataupun di laptop seperti Premiere Pro. Itu juga di dalamnya kurang lebih ada lah yang ada di KineMaster ini kayak gitu. Walaupun memang secara kapasitas, secara apa namanya, memori itu lebih banyak Premiere Pro karena memang dia itu di PC ataupun di laptop ya, memang secara kapasitas ya memang lebih banyak di Premiere Pro ya daripada di KineMaster, karena memang KineMaster cuman digunakan di HP saja. Tapi tergantung kita ya, kalau kita memang bisa paham dengan fitur dan memaksimalkan KineMaster ini nanti juga hasilnya tidak jauh beda ya. Jadi banyak contoh-contoh yang di YouTube yang sudah menggunakan KineMaster ya. Oke, itu saja. Jangan lupa komentar di bawah lah ya. Jadi kalau masih belum paham nanti saya buatkan video lagi per partnya ya. Jadi kayak bagian misalkan video ataupun bagian musik, bagian layar ya. Jadi kita lebih fokus ke sana. Jadi nanti mempelajarinya juga lebih mudah seperti itu. Jangan lupa di-like, di-subscribe ya, dan dibagikan kepada teman-teman yang lain biar semuanya bisa belajar, biar hal-hal yang simpel seperti ini semuanya bisa. Jangan sampai generasi muda ini tidak paham ataupun gaptek dengan teknologi-teknologi seperti ini. Terima kasih, saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.